Dery perlu tahu bahwa saya ini pengagum berat Mas Dedi. Kok ngagum berat tapi komennya gini Pak Bi. Buset, kok Master Deddy Corbuzier jadi ngurusin selangkangan? Sebelum saya jawab, kita kasih solusi. Pak Bi, makasih sudah datang. Dery, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu rame banget Pak Bi. Saya spesial ngundang Anda karena mungkin bisa dibilang nggak tahu lah orang pertama atau orang keberapa yang ngubungin Pak Bi langsung. Pak, ini sebenarnya ada apa? Ya. Karena Deddy Corbuzier itu baru dari studio Kasih Solusi kemarin Pak. Ya. Nah saya ngerasa dua orang ini adalah bisa dibilang dua orang yang penting lah di kehidupan saya kan. Oke. Dalam arti bisnis dan lain sebagainya gitu kan. Kasih Solusi lah lebih khususnya. Sehingga ini gimana sih? Justru awalnya dulu saya pribadi kemarin itu ya maksudnya ya sempat ngirain settingan. Kirainnya begitu. Wah ini lagi nge-create demand nih. Ujung-ujungnya nanti postingan ada bareng sama Pak Abi nih. Tapi nyatanya makin rusuh nih postingan ini Pak Abi. Jadi ntar Pak Abi bisa ya klarifikasi ya sekaligus. Mungkin bisa meredakan ini semua ya. Sebelum saya jawab, saya minta izin untuk minta maaf dulu. Oh baik, siap. Oke. Saya akan minta maaf kepada Mas Dedi. Oke, silakan Pak Abi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada saat ini, pada hari ini, saya mau mengajukan permohonan maaf kepada Mas Deddy Corbuzier dan teman-teman netizen atas kegaduhan yang terjadi 2-3 hari belakangan ini. Yang kedua, saya mau minta maaf kepada para ibu-ibu dan para perempuan Indonesia netizen yang mungkin merasa kurang nyaman dengan diksi atau kalimat yang saya pakai. Ya mungkin karena kontinges ya. Jadi dan permohonan maaf ini saya berharap bisa dimaafkan dan menganggap persoalan ini selesai. Dan saya berjanji bahwa saya tidak akan lagi komen di thread-nya Mas Deddy supaya tidak menimbulkan peristiwa yang sama. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Kalau saya lihat sih, Pak Abi yang jauh lebih tua umurnya dibanding Om Ded gitu ya. Ya. Dalam artian mau mengutarakan seperti ini sih amazed ya. Maksudnya, ya nanti kita bahas lah. Sebenarnya juga awalnya gimana, saya juga ngelihatnya kok tiba-tiba udah rame. Sebenarnya Dery perlu tahu bahwa saya ini pengagum berat Mas Deddy. Kok ngagum berat tapi komennya gini Pak Bi. Buset, kok Master Deddy Corbuzier jadi ngurusin selangkangan. Itu yang jadi rame netizen kan. Kesalahan itu, saya adalah tidak mengikuti dari awal. Okay. Jadi saya hanya melihat sepotong dan pembahasannya kok tentang itu. Saya menyayangkan jangan sampai seorang Deddy Corbuzier itu menggunakan selangkangan sebagai daya tarik. Nah, saya anggap karena saya kenal secara pribadi, saya banyak dikasih hadiah juga. Sama lah kayak Dery. Saya anggap sebagai orang tua ya saya mengingatkan. Gitu aja. Sayang, menyayangkan. Oke. Dan pengagum maksudnya pengagum ini literally ngagumin Om Deddy? Literally. Karena saya ini kan waktu kecil itu suka sulap ya. Oke. Saya melihat, ini ada anak masih culun tapi jago banget tuh sulapnya. Saya kagum sampai dia kemudian bisa menjadikan dirinya seorang mentalis. Itu DNA-nya dari tukang sulap menjadi mentalis dan berhasil. Itu saya kagum sekali. Oke. Itu. Itu hilang. Saya cari mana, tahu muncul sudah sebagai host hitam putih. Dan sukses gitu. Kagum sekali ya. Sebagai pengamat ya saya kagum sekali. Nah, kemudian terakhir dia sudah menjadi seorang pembuka fakta ya. Iya, podcaster. Nah, itu topik-topiknya luar biasa. Saya ngikutin setiap kali dia podcast. Cuman belakangan karena saya sakit jadi terputus gitu. Jadi saya kagum karena sampai di dalam persepsi saya itu seorang Deddy Corbuzier itu kalau saya diminta nge-branding dia, saya akan suka sekali karena saya
masuk ke hati istilahnya, Oke. sampai ke dalam hati. Dan saya akan bikin tagline Apa buat tuh? Mas Deddy. Apa tuh? Deddy Corbuzier, Hah? The Magic of Indonesia. Wah, ngeri. Kenapa ngambil? Ya, apa hubungan ya? Karena apapun yang dijalanin, meskipun beda-beda DNA, tapi tetap sukses. Ya. Itu luar biasa. Saya ngalamin. Oh. Pada waktu saya diminta bikin sabun colek 3 roda. Mengubah DNA semen menjadi DNA sabun. Wah, itu setengah mati itu. Saya tahu kesulitannya luar biasa. Dan Mas Deddy cuman klik, jadi dia. Memang pesulap berarti. Ya, dia pesulap. Dia dengan midas touch-nya dia itu, semua terjadi. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya berpikir loh, bahwa tidak mungkin kasih solusi itu bisa dijual. Itu Mas Deddy dengan mudahnya, dengan bercandaan, dia di sini nih. Iya juga. Saya lihat tuh podcastnya. Iya juga ya, kenapa gue mau Om ya? Luar biasa saya bilang. Makanya saya harap Mas sih. Mudah-mudahan Mas Deddy mau menyentuh teman-teman UKM. Supaya UKM Indonesia mendunia. Jangan Amin. barang-barang dari Tiongkok masuk. Barang-barang dari Cina masuk sini gitu ya. Apalagi kemarin kan ada TikTok S apa segala macam ya. Ya. Ini Pak Abi serius loh teman-teman untuk membantu UMKM dan lain sebagainya. Dalam artian materi-materi Pak Abi yang saya pernah bahas juga ya waktu saya ikutan workshopnya Pak Abi gitu ya. Pak, ini kan materi-materi kayak gini, satu UMKM itu memang harus sebutuh ini ya, seperlu ini ya, kan saya bilang begitu. Terus yang kedua, bahasanya juga kan berat. Terus Pak Abi ada bahasa spesial buat agak diturunin buat mendeliver ke UMKM juga lebih clear gitu ya. Jadi harapannya, tapi jangan-jangan nyolek-nyolek Om Deddy kemarin gara-gara mungkin secara enggak. Itu lagi iseng dalam artian biar istilahnya pansos enggak juga. Udah kenal kan? Oh iya. Tapi ada yang komen begitu loh, Pak Abi. Boleh buka dong komennya dong. Coba dong. Mendapat bebas. Ruben Onsu pada komen. Iya. Coba buka dong, lihat lagi dong. Jadi mungkin tipis-tipis ya Pak Abi, bukan maksud untuk mengupas-kupas lagi ya, tapi coba kita klarifikasi biar Pak Abi juga tahu. Dan maaf ya, ini teman-teman yang anak-anak baru, anak-anak muda juga biar tahu siapa beliau. Ini saya gimana ya? Saya coba objektif. Iya. Ya objektif dalam artian ya kalau emang bener-bener salah-salah gitu ya. Kayak misalnya tadi nih. Ya Allah, coba bawa dong, lihat dong. Ini ada yang komen kayak gini, Pak Abi baca nggak Ruben Onsu? Ini kan postingannya Om Deddy kan? Iya. Kalau tuh permasalahannya pasti nontonnya fokus. Pakar brand opo sih orang ini, meragukan. Kalau dia punya anak perempuan harusnya malu, captionnya begitu. Bapak pakar ini dilahirkan dari seorang wanita kan, dan seterusnya. Dan macam-macam yang lainnya berkata bahwa ini kan maksudnya gini Pak Abi. Ini coba saya coba luruskan ya. Mudah-mudahan juga mungkin saya salah. Om Deddy ini kan maksudnya baik. Iya. Ngundang yang apa? Saya juga nggak tahu sih perempuan ini Miss Indonesia apa Miss Universe. Dia menang ya? Peserta Miss Universe. Oke. Pemenangnya? Belum. Bukan menang, ini finalisnya. Oh finalis. Oke. Salah satu korban kan. Ini kan lagi rame banget. Saya juga dikit lah nelaah. Jadi di Miss Universe ini yang paling sekarang ini yang paling terbaru itu adalah tentang adanya oknum panitia, bisa dibilang seperti itu kalau bahasa gampangnya ya. Karena biasa-biasanya beauty pageant tuh nggak kayak gitu. Iya. Ya kan. Jadi sekarang apa bener-bener yang suruh. Ya maaf ya, ini buat edukasi ya teman-teman. Ditelan lah, dilihat lah kemaluannya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada yang macam-macam lah. Nah akhirnya dengan podcastnya di Corbuzier Podcast, maksudnya tuh gini Pak Bi. Mengungkap fakta dan juga untuk membela negara agar Indonesia jadi tidak tercoreng. Kok bisa-bisanya kita yang bisa dibilang mayoritas Muslim, kan kedengeran di luar kan Indonesia ya negara Muslim gitu kan. Tapi bisa-bisanya begitu mau berangkat ke sana untuk membawa harum nama Indonesia, balik ke Indonesianya, tapi malah dilecehkan. Poinnya kan itu. Nah, nggak tahu Pak Bi ngeliatnya dari sudut pandang apanya nih Pak Bi nih? Dengan komen yang buset kok Deddy Corbuzier jadi ngurusin selangkangan. Niatnya boleh tahu nggak Pak Bi? Saya nggak ngikutin tentang Miss Universe ini. Tapi saya percaya, saya yakin bahwa panitia Miss Universe Indonesia pasti tidak akan melakukan hal itu. Oke. Gitu. Sehingga background pemikiran saya itu ya baik-baik saja gitu. Sehingga ketika Mas Deddy ngomongin soal selangkangan, saya kaget, saya sayangkan itu.
Jadi karena Tapi memang pembahasannya kan selangkangan, Babi. iya betul. Nah, tapi Salahnya? Ini kita ya nggak maksud membela tentang bukan masalah salah gitu, masalah kaget aja. Karena bagi orang yang tidak mengikuti seperti saya, itu tiba-tiba kok keluar dari mulutnya dia gitu. Ya saya juga pun Saya juga juga kaget kaget. sih memang. Tiba-tiba kenapa posisinya terus ngangkang, nungging, jadi gitu-gitu kan. Kalau nggak saya juga bacanya, apa sih ini barusan yang gue Dan tonton? sebagai senior saya itu menyayangkan kalau nama besar dari Corbusier itu harus mengangkat kata-kata itu gitu. Sebetulnya itu niatnya. Nah, mungkin kesalahan saya juga karena saya Reaktif. menggunakan kalimat ini di publik. Coba saya DM, nggak ada. Ribut-ribut itu nggak ada. Kalau kalimat itu saya DM ke Mas Dedi, pasti nggak ribut. Pasti Karena dia jelasin. karena narasi dan kata itu Sensitif. sensitif. Iya. Saya baru sadar. saya juga minta maaf makanya. Dan komen-komennya kan juga ada istrinya kan, Sabrina juga. Betul. Yang bilangnya katanya dulunya dosen DKV-nya dia merekomendasi Pak Abi gitu kan, akhirnya sekarang menyesali. Dan ya masih banyak yang lainnya juga ya. Terutama juga komen hapus nih, mungkin saya mau klarifikasi juga, pengen tanya ke Pak Abi. Katanya komennya Om Deddy dihapus, bener nggak sih? Begini, bukan begitu. Jadi komennya postingannya Mas Dedi itu saya repost. Oke. Nah, saya kasih komentar Yang ini kan? seperti biasa. Bukan ini. Oh. Kebetulan yang dihapus itu. Oh. Nah, saya kasih komentar, saya jelaskan bahwa gini-gini nggak mungkin lah saya berniat jelek gitu. Nah, ada yang ketinggalan. Makanya saya hapus, saya ganti dengan yang baru. Tapi yang sama postingannya. Iya. Nah, itu udah. Nah, saya nggak menyangka 5 menit kemudian saya dapat ucapan kenapa dihapus. Saya udah ada komen di situ. Saya nggak nyangka bahwa dalam 5 menit itu sudah begitu banyak yang komen. Dan saya Papi mohon juga- maaf, saya iya. nggak sadar. Dan Bapak juga bilang, silakan kan komen juga kan mention ke Om Deddy ya. Silakan kalau memang misalnya kehapus, Anda udah sempat komen di situ, ketik komen lagi aja di sini. Iya, itu Apa ya. sih isinya, Babi? Malah saya belum baca. Loh, saya nggak baca. Saya malah nggak tahu karena saya repost, saya ngetik, terus kemudian wah ada yang kurang nih. Tapi udah terlanjur di post. Nah, saya repost dengan yang baru. Maka yang lama saya hilangkan. Nggak taunya di situ ada komentarnya Mas Dedi. Saya minta maaf banget ya. Tidak ada niatan untuk ngapus karena saya jadi belum baca. Iya. Nah, nextnya sebenarnya saya mau nanya juga, tapi nanti kita sambil bahas ya teman-teman ya. Sebelum saya tanyakan ke Pak Abi terkait, kan ada yang komen juga lumayan agak sedikit sedih juga kalau saya bacanya. Karena Anda guru saya, terus saya bacanya dari salah satu netizen gini, kurang lebih. Tapi ntar nih jawabnya ntar. Saya mau baca ke komennya Mas Dedi dulu terlebih dahulu gitu ya. Tapi gini kurang lebih. Anda kan pakar brand. Saya jadi pengen tahu keplesetnya Anda saat ini, momen ini. Jadi penasaran gimana caranya praktisi branding 50 tahun mengobati persepsi-persepsi yang sudah dibangun era sekarang jadi buruk untuk membalikkan semua keadaan. Wah. Ya. Jadi saya baca itu kayak mau nangis juga, Pak. Saya merasa, ya Allah, kalau memang ternyata ini benar dipersepsikannya seperti senegatif itu. Ujian ke Pabinya tuh, wah. Biasanya bangun brand, ngajarin branding, apa segala macam, ternyata kayak ya seakan-akan kena batunya, terus tiba-tiba untuk membalikkan keadaannya lagi sampai ada orang komennya yang kalau yang berisik-berisik saya ya udahlah bodo amat karena terlalu kencang juga kayak apaan sih lu emang nge-hate aja gitu ya, kayak ngata-ngatain kata-kata kotor. Tapi gara-gara kayak saya jadi penasaran nih bagaimana cara kerja untuk membalikkan lagi pakar branding yang sempat rusak sekarang brandingannya akhirnya. Tapi itu jangan jawab dulu ya Pak Bian. Nanti mungkin itu sambil kita berjalan. Saya penasarannya di sini nih. Ini kan tulisannya Mas Dedi ya. Maaf, ini urusan nama baik Indonesia untuk mancanegara. Bukan masalah selangkangan, saya rasa sangat tidak relevan untuk seorang profesional seperti Bapak ini tidak paham unsur bela negara. Yang terlecehkan adalah nama Indonesia di mancanegara. Nah, gini Pak Bi. Tapi Pak Bi setuju kalau maksudnya Om Deddy ini adalah bela negara? Bener. Itu benar? Sayangnya saya nggak tahu. Mas Dedi berpikir bahwa saya tahu. Oh. Karena saya sebetulnya sedang dalam pemulihan sakit. Itu. Oh, jadi nggak ngikutin. Nggak ngikutin. Tapi Sanggup baik-baik aja. di video ini kan ada sempat kayak penjelasan sedikit mengenai Miss Universe
Iya betul. Papi nonton sampai habis video yang Video itu saya lihat Miss Universe disuruh telanjang segala macam, terus Mas Dedi bilang disuruh telanjang bulat segala macam. Itu saya ikut. Nah, saya menyayangkan ada kalimat-kalimat itu di dalam podcast sebetulnya. dijadikan clickbait misalnya, dijadikan highlight misalnya. Karena ini tempat terbuka, tempat umum, jadi bisa terjadi kesalahpahaman dan itu dipaham banget. Tapi kalau orang nonton versi full kan juga akan tayang bagian part yang itu, scene yang itu. Sama aja dong, ke publikasi juga dong. Nah, di sini saya belajar bahwa follower di IG belum tentu follower di YouTube. Iya. Itu. Iya, saya juga ngalamin tuh. Kalau ngambil klik versi Jangan full. gitu. Podcast saya aja sendiri sama Derry belum tentu saya nonton. Karena saya bukan orang YouTube. Itu Karena kesalahan saya juga mungkin. orang nggak nonton sampai habis juga ya kalau di versi panjang ya. Dan juga beda sih, karena ini kan konten-konten video-video cepat tuh reaktif banget. Ketika ada begini, videonya looping, dianggap sudah selesai, saatnya gue action untuk komen. Atau save, atau share, dan lain sebagainya. Call to action lah, untuk hal apapun. Kalau nonton kan kayak, kok gini sih omongannya, kok gini sih, tapi kayak, ntar lu deh belum habis. Apalagi UI yang counting up, yang jalan, counting down ya, jalan-jalan tuh kayak, akhirnya lupa buat komen, yang hate gitu. Nah itu gimana tuh algoritma kayak begitu kan? Ya betul. Nah, kebetulan saya memang punya akun YouTube, tapi saya bukan orang YouTube. Artinya saya lebih suka dengan IG. Sehingga saya tidak terinformasi tentang hal tersebut yang disampaikan lewat YouTube. Saya hanya melihat yang ditampilkan di IG. Nah, kesalahan saya di situ mungkin. Wah, Masya Allah. Nih menit-menit awal aja saya amati jawabannya Pak Abi itu selalu bilang bahwa oke, saya salah, kesalahan saya di sana gitu ya. Ya saya juga harus banyak belajar. Kalau mungkin saya sembuh pendek juga, saya hantem-hantem balik kalau posisinya saya yang ngerasain ya. Di luar apapun ya, belum tentu Om Ded juga, apapun itu pasti kayak ya gitulah, pasti ego merasa benar. Tapi gini Pak Abi, postingan yang Anda maksud seperti ini Om Ded maaf ya, saya objektif ya. Menurut saya sih memang di luar dari bela negara ya. Iya. Itu udah oke, clear, gue salaman sama lu Om Ded. Tapi bukannya ini malah jadi naikin traffic dari Om Ded juga gak sih? Atau kalau secara objektif sih ada gak sudut pandang ke situ? Sudut pandang ke situ. Karena clickbait-nya kan kata selangkangan. Jadi terus dipakai terus kan. Jadi begitu dengar selangkangan itu ingat sama postingan Om Deddy kan. Jadi gitu. Ya udah terlanjur, ya udahlah gitu. Pak Uli buat. Padahal saya cuma mengulang apa yang dikatakan si Miss Universe itu. Iya, cuma mungkin karena jadi ngurusin selangkangannya itu kali ya. Ngurusin itu akhirnya seakan-akan saya ada di DNA ini, terus tiba-tiba bukan urusan saya, terus saya malah jadi ngurusin urusan orang. Mungkin tersinggungnya di situ ya. Iya. Nah, masalah tadi banyak juga yang tersinggung dengan Pak Abi terkait branding, gimana cara nge-rebrandingnya itu gimana Pak Abi? Oh iya. Ya kan Pak Abi harus seorang praktisi atau Ya, pakar pertama branding. kali lepas dari saya seorang praktisi branding, saya itu orang Islam. Ya. Nah, saya percaya bahwa semua terjadi karena kehendak Allah. Setuju. Oke. Jadi ini yang maki-maki saya itu bukan orangnya itu yang saya benci. Bukan orangnya itu yang saya tangkap. Tapi kejadian ini itu dikehendaki oleh Allah. Iya. Pada saya. Sehingga saya setiap kali dimaki itu saya dalam hati saya mengatakan setiap kalimat memaki saya anggap itu menggugurkan dosa saya. Sehingga saya nggak marah, saya terima. Saya terima dimaki-maki. Kalau ini bayaran yang harus saya lakukan, ya saya terima. Tapi dalam hati saya terima setiap kata-kata itu sebagai penggugur dosa saya yang sebelumnya. Sehingga saya ikhlas. Meskipun kata-katanya menyakitkan hati, tapi kepala tetap dingin. Oke. Karena mindset tersebut ya, karena keyakinan tersebut, maka saya tetap tenang. Kalau teman-teman ingin tahu kenapa saya tenang aja, ya ini semua terjadi karena Allah. Saya kepleset, saya khilaf. Dan itu benar Pak Abi tahu bahwa ini adalah kepleset. Saya yakin itu karena Secara sadar. Saya sadar setelah saya post
udah saya lepas. Jadi baru tahu bahwa ini kelepasan itu ya setelah kejadian. Oke. Sampai beberapa jam itu saya masih belum tahu bahwa ini ternyata saya membuat kesalahan posting itu. Nggak tahu. Dan dampaknya biasanya gimana Pak Bi dari segi brand? Dari segi brand, Apakah DNA-nya, kita ngomong secara general dulu baru ntar fokus ke Pak Binya ya. Misalnya sebuah brand melakukan kesalahan, kayak banyak ya brand-brand ternama lah di dunia, bahkan kepleset itu banyak lah. Di Google juga banyak. Dia kan akan kesulitan untuk ngebangunnya lagi apa segala macam. tergantung apakah keplesetnya itu esensial apa enggak. Nah ini sambil belajar ya teman-teman ya, karena ini kan kebetulan Pak Bi juga pakar branding ya, makanya esensial ini maksud itu gimana? Esensial itu yang maksudnya dia merupakan materi campaign, gitu istilahnya. Oke. Jadi kalau materi campaignnya tentang UKM misalnya, saya kepleset kata-kata di UKM, nah saya nggak bisa dibetulin. Tapi kalau keplesetnya di luar itu, nah siapa sih manusia yang nggak pernah kepleset? Iya. Ya. Oh ngerti saya. Jadi artinya kalau sekarang kan Pak Bi sama dengannya diiriskan dengan selangkangan, iya dong. Ya. Bukan masalah UMKM-nya dong. Betul. Nah berarti ingat kasus ini ya ingatnya itu. Tapi ketika memang melakukan kesalahannya di UMKM, mungkin dia adalah concern branding terhadap UMKM, tapi ternyata melakukan penipuan terhadap investasi Itu nggak bisnis, bisa dibetulin. bodong. Soalnya kan DNA-nya dia kan UMKM, DNA dia pebisnis, branding, tapi dia malah ngajakin orang untuk kayak, gue punya securities crowdfunding nih, taruh duit di gue, tiba-tiba hilang, puff. Itu baru masalah tuh, hancur tuh, hancur-hancurnya tuh. Iya. Terbukti bahwa banyak juga yang masih percaya bahwa saya nggak sengaja. Itu banyak DM yang masuk ke saya, yang justru saya bilang sama teman-teman, jangan marah, karena ini istilahnya ini kesalahpahaman aja. Masya Allah. Jadi jangan marah. Iya, Jadi iya. jangan saya dibela, biarkan dulu teman-teman itu puas. Karena tadi kalau mereka berhenti ngatain saya, maka berhenti juga gugur dosa saya. Ya. Tapi maaf Pak Bin, ini agak dapur nih. Apakah itu bagian dari strategi branding? Contoh, diem aja, ayo biarin aja. Enggak, bukan. itu natural aja, bahwa kalau orang lagi marah, lagi panas, jangan dijawab, karena dia nggak bisa pikir juga. Kasih waktu dulu maki-maki sepuas-puasnya, terus nanti 2-3 hari setelah cooling down, baru kita jelaskan. Itu umum, itu ajaran orang-orang tua begitu. Jangan ambil keputusan ketika sedang marah. Orang tua begitu. Oke. Berarti aman dong Pak Bi. Belum lama ini juga ada yang lagi dapat kasus. Tadi kan Pak Bi bilang kan esensial ya. Dia beririsan dengan apa yang lagi dibangun dengan as a personal brand. Tapi belakangan ini memang ada influencer. Rame, viral. Hujatannya luar biasa. Ya ini saya coba tengah-tengah ya, saya nggak mau nyebut namanya ya. Ada yang misalnya tiba-tiba kawin lagi, ada yang tiba-tiba mungkin penipuan dan lain sebagainya. Tapi kita coba concern di kawin laginya misalnya. Terus viral, pam. Tapi kan dia kan memang bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang AA. Kalau itu kan sempat rame beberapa tahun yang lalu tuh. Rame ada ibu-ibu jadi mencahin gelas yang ada foto fulannya gitu kan. Karena memang lu ustadz tapi lu begini lagi ya gitu. Meskipun ya terus salahnya di mana pertanyakan itu kan. Tapi kalau ini kan ada seorang misalnya pakar pebisnis apa segala macam, terus tiba-tiba melenceng, tadinya dia ngomongin cuan, terus tiba-tiba ngomongin dengan menjalankan syariat Islam gitu berdasarkan firman Allah. Berarti dia bisa comeback dong, karena katanya lagi terpuruknya banget. Ya. Masih ada harapan untuk dia benahin personal brandnya. Tidak jalur dia nggak apa-apa, bisa kembali lagi dia. Caranya? Ya dia kembali lagi ngonten pada umumnya aja. Pada umumnya aja. Tapi kan Pak nggak ada jaminan juga setahun ke depan yang konten comeback terus tiba-tiba banyak yang masih suka usil, pikirin dulu tuh bini lo yang pertama gitu-gitu. Ya biarin aja. Nggak bisa cegah ya. Iya. Kalau yang namanya itu ya kalau bisa kita respons ya kita respons. Jadi tanya aja sama netizen yang saya hubungi ya. Itu siapapun yang berkomentar paling keras, itu saya DM. Saya follow, saya DM. Untuk apa? Saya ajak bicara. Supaya terjadi engagement.
Tapi kan posisinya lagi kesel. Enggak. Dia ternyata ketika dihubungin, Assalamualaikum gitu, langsung luruh. Oh. Gitu. Bukan malah kekerasan, kemudorotan dibalas dengan kemudorotan, kekerasan dibalas dengan kekerasan. Ternyata hanya satu orang saja yang menolak ketika saya hubungin. Untuk saya jelaskan itu. Satu orang dari sekian. Dari nggak tahu 1000 kali. Apa alasannya? Nggak tahu. Ya pokoknya nggak mau di DM aja, ngomongnya maunya di apa namanya, di komen. Oh Nah, iya. saya nggak mau ini semakin panas, ya saya nggak jawab. Tapi rata-rata yang saya DM semuanya appreciate. Artinya, Papi kan sudah kepada banyak postingan sudah minta maaf karena mengakui kesalahan dan segala macam. Oke. Dan di luar dari Om Deddy dan Pak Bi nih, saya coba mau lurusin lagi nih. Di luar ya, disclaimer ya. Jadi Anda juga yang anak-anak kemarin sore juga mungkin Anda coba pelajarin lagi deh siapa beliau, ya. Kontribusi apa pada negara. Ini saya ngomong depan Pak Bi yang mungkin Pak Bi juga nggak bisa ngomongin ini seperti ini karena memang khawatir disangkanya pembenaran, pembelaan, ya kan nanti lama-lama jadi flexing gitu kan. Makanya saya wajarkan, makanya saya aja yang berbicara gitu ya. Ya berapa banyak brand-brand yang juga ternyata masalah urusan bisnisnya, brandnya, membantu devisa negara dan lain sebagainya juga kiprahnya sukses juga Pak Bi jalankan gitu. Atas izin Allah yang pertama ya. Indomie, Kopiko, apalagi ya, aduh banyak banget deh, McD gitu ya. Makanya cuma mungkin akhirnya jadi rame karena nggak tahu nih Papi mau jawab apa enggak. Pas lagi ngomongin bela negara, terus Bapak promo kan, itu sempat viral juga tuh di Deddy Corbuzier. Bukan promo sebetulnya. Itu gimana sih tuh? Sebetulnya pembuktian bahwa mana mungkin saya yang pernah campaign seorang presiden terus tidak mengerti bela negara sebenarnya itu. Konteksnya gitu. Jadi ya mana pernah sih ibaratnya gua ini dagang sapi, tapi terus nggak ucap sapi kan nggak mungkin. Gitu. Ya. Nggak promo sebetulnya, nggak ada niatan. Saya baca di story-nya Om Ded tuh promo, malah promo apalah gitu. Pengertian dia mungkin promo, tapi maksud saya adalah pembuktian bahwa saya nggak mungkin melakukan itu karena saya juga sudah melakukan itu gitu. Oke. Ya mudah-mudahan sih ke depannya reda, tapi ada upaya nggak Pak Bi WhatsApp Om Ded atau sebaliknya gitu? Saya siap tabayun. Jadi kalau misalnya kan Om Ded orangnya sibuk ya, Mas Hedi sibuk sekali. Siapalah saya mengganggu dia gitu. Kalau misalnya enggak kan porsinya beda-beda Pak Bi. Bisa jadi kan memang Om Deddy di sini, Pak Bi di sini, tapi kan dengan domain dan jalur yang berbeda Pak Bi. Iya, sama-sama lah levelnya. Beda jalur aja, beda bidang. Ya dulu saya mungkin di sini, tapi sekarang saya sudah. Masya Allah. Jadi ngobrol ada rencana ke sana mungkin mau dimediasikan, dikasih solusi gitu. Wah, Masya Allah. Saya siap tabayun, siap untuk menjelaskan dan siap untuk kerjasama lagi. Gitu. Kalau dikehendaki. Sempat. Ya ada kerjasama dalam arti kata dia bela negara di jalur ini, saya bela negara di jalur yang lain. Jalur UKM misalnya. Iya. Nah, tapi pernah ada irisan nggak bikin sesuatu project bareng? Nggak ada ya? Kebetulan kenal aja. Oke. Nah, jadi kalau ngelihat dari sini poinnya tuh gimana tuh Pak Bi? Dalam artian kan Pak Bi selalu bilang ada produk brand gitu kan, atau apa ya, personal branding, corporate branding dan lain sebagainya. Dari masalah ini dua-duanya dirugikan, salah satunya hanya yang rugi atau salah satunya ada yang untung atau gimana Pak Bi? Lihat dari dampak dari fenomenal keributan Om Deddy Corbuzier dengan Pak Bi kemarin. Nggak ada yang dirugikan, menurut saya dua-duanya ya diuntungkan, yang terutama Mas Deddy ya, karena saya nggak berkepentingan. Kalau toh misalnya personal branding itu gini, personal branding adalah seseorang yang menjual dirinya sebagai sebuah brand. Oke. Gitu. Jadi kok saya menjual diri saya buat brand,
dan buat UKM gitu, itu di luar itu nggak akan mengganggu, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Mas Dedi misalnya ya, badannya gede, terus podcastnya terkenal, terus adu balap karung, kalah, kan nggak menghancurkan namanya dia. Gitu istilahnya. Ya. Atau adu berenang gitu. Ternyata kalah, ya nggak merusakkan juga kan. Jadi itu ininya, teorinya ya. Jadi saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk mengalami apa yang selama ini saya yakini, tapi belum saya jalanin. Saya sekarang menjadi hakul yakin. Apa yang hak yang tadinya merupakan ainul yakin atau apa ya, pendengaran, apa tuh bahasa Arabnya. Ainul yakin karena melihat, terus karena mendengar dia menjadi yakin. Nah ini saya mengalami sendiri, sehingga saya menjadi hakul yakin tentang apa yang terjadi selama 3 hari ini. Oke. Dan ya sudah, alhamdulillah udah mereda dengan sendirinya ya Bapak ya? Ya mudah-mudahan begini. Mudah-mudahan kalau bisa hal-hal yang negatif itu bisa turn out positif, itu kenapa tidak? Tapi tadi Papi bilang dua-duanya diuntungkan. Cuma kalau saya lihat kan Om Dednya malah bukan jadi dirugikan ya. Dalam artian kan justru dia lagi bela negara, tapi malah Papi ngerasa beliau ya adalah malah jadi patah. Kan gue nggak ngurusin selangkangan, itu loh poinnya. Dari segi program ya mungkin. Jadi saya mengganggu programnya jadi. Oke. Dan saya tidak tahu itu ada sebuah program bela negara. Kalau saya tahu, saya akan diam aja. Ya. Jadi poinnya memang lebih kepada video panjangnya nggak Papi tonton karena kemarin juga sempat sakit atau segala macam gitu ya. Ya poinnya ya itu sih memang. Jadi netizen tuh reaktif, responsif dan lain sebagainya yang kayak lu tahu nggak di sini, tahu nggak? Serba salah juga ya karena gue juga nggak tahu juga. Dan saya berkesempatan membuktikan teorinya Mas Dion. Ya dia kan mengajarkan pinball marketing. Wah itu bagus banget itu. Jadi setelah lepas dimainkan oleh netizen, ya lepas kendali udah. Iya. Ketika bola tarik pakai tuas dia lepas. Ya, tuas, saya pegang tuas nih. Kok nggak turun-turun, naik terus. Iya. Kalau turun, ya naikin lagi atau dilepasin gitu kan. Nanti tang tong. Nah itu tuh engagement di situ tuh. Ya usaha saya ya paling mencoba untuk cooling down, untuk mendinginkan suasana aja. Waduh, sama tuh seperti UMKM juga gitu tuh kadang tuh. Betul. Naik turunnya tuh kita harus tahu gimana cara ngedingininnya, gimana cara panasinnya. Tahun lalu masih ada, top gitu. Tahun ini udah nggak ada. Tahun depan udah ganti usaha, tuh biasa. Kita bahas bela negara aja kalau gitu Pak Bi. Coba Pak Bi waktu itu bikin bikin sesuatu tentang UMKM. Mungkin belakangan ini atau dari 5 tahun ke belakang dulunya. Kan saya pernah mendengar itu sukses banget menurut saya. Ya, Indonesia Spicing the World gitu loh. Itu kan yang betul-betul fenomenal sekali buat para UMKM. Nah, ini mungkin saya gini ya, Pak Abi jujur guru saya gitu ya. Dalam artian kita lupakan lah kasus yang sudah terjadi gitu ya. Kalau saya coba objektif, ya mudah-mudahan kalau memang di sini adalah dirasa, misal Om Deddy Corbuzier merasa Pak Abi yang salah, ya mudah-mudahan Pak Abi udah minta maaf, Om Ded memaafkan gitu kan. Atau mungkin sebaliknya, ya sekiranya ya saling ketemu juga, Pak Abi juga mungkin memaafkan beliau apa segala macam, misalnya merasanya dirinya adalah sebenarnya yang salah tuh Om Deddy Corbuzier. Saya pengen damai-damai aja sih sebenarnya. Gitu kalau menurut saya ya, karena dua orang ini adalah sosok, dua-duanya guru saya masalah. Dalam artian mudah-mudahan setelah saya minta maaf, itu marilah kita lanjutkan kehidupan kita dengan tenang dan aman. Betul. Sama satu lagi Pak Bi, nggak cuma kehidupan itu doang, tapi kehidupan UMKM juga penting, harus dipikirkan Pak Bi. Pak Bi ini sampai punya satu tempat, saking seriusnya bela negara, saking seriusnya membela UMKM di Indonesia, kepeduliannya juga terhadap ya di bawah mungkin naungan Kementerian Koperasi dan UMKM dan lain sebagainya. Sampai ada satu tempat di Fatmawati, saya pernah mampir di sana, rumah UKM. Iya, betul. Itu siapapun welcome. Dedikasi khusus loh. Rumah itu tempat pulang ya. Iya. Jadi kalau Anda sudah melanglang dan Anda
gagal, mau pulang, monggo silakan. Berkonsultasi dengan Pak Abi, silakan. Nah, itu. Maksudnya itu. Ya. Konsultasinya tapi dari segi apa nih Pak Abi nih? Maksudnya dari segi branding melulu itu atau di luar dari itu? Oh, di luar itu ya bisnisnya mereka lah. Misalnya, kenapa kok produk saya nggak diterima gitu. Terus produk kita ke pasar bareng, terus mungkin harus dilakukan ini gitu. Oke, produk nggak diterima atau misalnya nggak closing itu Ya nggak keluar. salah UMKM-nya nggak bisa ngebina leads Iya, atau nggak ngefit sama market produknya apa gimana Pak Bi? iya. Kalau jual barang itu kan kepada manusia ya. Iya. Jadi bukan urusan barang nih, tapi urusan manusia. Ya. Nah, manusia itu diberkahi oleh suatu algoritma sebetulnya cara berpikir. Nah, kalau kita tahu dan kita manfaatkan, itu bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk perdagangan. Oke. Jadi kalau misalnya Anda jual air minum, jualan di jajakan, tapi suasananya lagi dingin dan hujan, apa laku minuman itu? Oh, Gitu. iya nggak ngefit sih memang sih. Itu kan algoritma. Iya. Juga misalnya Anda jualan jaket, tapi di padang pasir ya, siapa yang mau pakai jaket? Jadi namanya produk market fit itu sebetulnya algoritma aja, mengenal algoritma manusia. Oke, tapi setuju nggak mereka-mereka yang udah masuk itu kan jadinya database, ya kan? Misalnya yang udah pernah beli, yang baru nanya-nanya, dari cold market lah sampai ke hot yang udah repeat order apa segala macam itu harus di-maintain apa nggak ya, Pak Bi? Ya bedanya apa dilepas aja? Antara marketing dengan branding emang. Nah itu gimana? Cara berpikirnya beda. Kalau branding gimana? Branding itu bukan target market, tapi target behavior. Target behavior. Jadi kebiasaan netizen itu apa? Gitu ya. Misalnya kembali ke kasus saya, di mana semua orang marah-marahin saya gitu. Saya mengerti karena apa? Karena suasana itu contagious. Menular. Seperti orang batuk itu pasti menular. Kalau dari batuk pasti sebelahnya batuk, pasti saya batuk. Iya. Nah, itu tidak direncanakan dan tidak dikehendaki. Nah, saya punya kesempatan untuk menghubungi teman-teman yang berkomentar keras itu. Ternyata dia nggak berniat begitu. Karena dia contagious, karena ada postingan di atasnya, dia harus komentar. Padahal nggak niat. Iya sih, emang social proof itu tuh ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Ikut-ikutan, kepantik, yang gitu-gitu kan? Bukan ikut-ikutan, sebetulnya sugesti. Otomatis, secara otomatis fitrah. Seperti jadi sebelahan sama orang influenza bisa ketularan tanpa niat itu bisa ketularan. Iya itu sih ya. Nah ini harus dikuasai oleh teman-teman UKM nih. Jadi kalau orang misalnya itu orang makan pecelnya enak banget ya, jadi pengen gua. Iya. Padahal nggak direncanakan dan nggak ada maksud. Iya betul. Tapi ketika orang yang jual pecel, kenapa harus dia yang jual pecel? Itu kan orang yang kemarin kurang ajar. Tapi yang ada lagi yang jual pecel, ya udah sama dia, gitu. Iya. Itu contagious. Jadi berarti kita harus tahu dong selaku pelaku UMKM apa segala macam harus tahu bahwa kebiasaan dari market atau audiens kita apa, atau mungkin kita harus juga tahu bahwa kan gini, Papi pernah bilang konsumen sama customer ya. Bedanya apa tuh? Kalau yang udah beli itu berarti konsumen. Kalau yang belum beli calon konsumen. Sesimpel itu aja ya. Nah, artinya itu kan harus benar-benar kita paham kebiasaan dia, kita harus maintain. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita mau coba untuk menyasar ke database yang udah kita kumpulin, banyak juga pelaku UMKM kesulitan, Pak Bi. Mungkin dari satu-satu ya. Mau ngasih promo, dikirim satu persatu. Nah, itu tuh maintainnya celakanya di situ. Tapi sekarang mungkin buat teman-teman sekiranya ngerasa bingung cara kelola database, leads, customer, tracking, dan lain sebagainya, cara memantau. Nah ini kabar gembiranya, apalagi sales ya buat teman-teman ya. Nah itu bisa kolaborasi nih sama tim lebih efektif dan mudah dengan CRM-nya Makari Contact. Nah jadi semacam kayak nge-share-nya tuh Pak Bi, bisa langsung
sekaligus, nggak satu-satu forward, lagi dagangannya dia. Karena UMKM sekarang kan jualannya pada di WhatsApp status misalnya Pak Abi. Nah kayak gitu tuh kendalanya di situ tuh. Jadi informasi lebih lanjut teman-teman bisa cek aja deskripsi di bawah gimana cara dapetin produknya CRM ya, Mekari Kontak. Balik lagi ke UMKM itu, paling berat tuh ujiannya apa Pak? Konsistensi. Apakah mereka harus butuh branding sejak dini? Ya konsistensi itu branding. Konsisten ya. Jadi kalau dia bikin pecel rasanya ini dan itu merupakan keunggulan dia, kalau nggak bikin kedua ketiga sama pasti nggak laku. Dan saya pernah baca sama sebuah tulisan, kalau gini Pak Abi setuju nggak? First impression is reputation. Ketika dia cobain, Is the door to reputation ya. iya. Jadi first impression itu nggak balik 2 kali. Nah itu maksud saya. Jadi kalau reputasinya sudah buruk, secara apapun ya, experience, behavior, ternyata diputar, dijelat, dicelupin misalnya. Ya. Ribet tanganku jadi lengket, misal. Ternyata nggak semudah itu juga tuh. Begitu gue copot kan kadang krimnya masih nyisa lah, nggak sekomplit itu atau tumpah. Berantakan. Ya. Itu. Jadi konsistensi terhadap kualitasnya. Itu kalau kita ngomongin produk ya. Iya. Ya. Terus kalau ngomongin customer behavior, gini Pak Bi, masih banyak yang masih bingung tentang gue pengen bangun brand, setuju, sepakat. Gampang sebenarnya, mudah sekali ya. Jadi yang namanya merek adalah sebuah nama yang menjadi identitas dari sebuah produk. Itu merek ya. Iya. Tapi yang namanya brand itu adalah sebuah makna yang melekat pada nama itu, pada produk itu. Jadi saya kenal namanya Derry. Iya. Terus maknanya apa saya kenal Derry? Ada manfaatnya nggak? Terus saya jadi siapa kalau kenal Derry? Nggak jadi siapa-siapa. Nggak ada urusan juga. Oke. Gitu. Jadi brand itu adalah menjelaskan bahwa kamu kenal nama ini, maka kamu akan dapat mana ini. Begitu. Itu brand. Jadi brand bukan merek. Jangan teman-teman UKM yang namanya Google atau AI aja salah. Iya betul. Bahkan sekelas mantan Presiden Republik Indonesia aja, yang harusnya namanya sudah tersohor, kita ingat mukanya, apa segala macam ini, butuh optimasi dan stimulus membangun brand pada dirinya. Makanya Pak SBY gandeng Pak Abi ya. Ini dulu 2004 ya Pak Abi ya. Bersama kita bisa. Itu Pak Abi semua tuh yang bikin tuh. Iya. Saya semakin yakin bahwa sebetulnya Anda bela negara sebetulnya. Wah, iya, enggak segagah itu. Lo enggak dong, maksudnya balik lagi ke tentang bela negara. Ya ini ya intermezzo aja lah ya, nggak maksud untuk memperkeruh lagi teman-teman. Sudahlah, udah saling, insya Allah mudah-mudahan saling memaafkan ya, Om Deddy sama Pak Abi. Tapi lebih kepada di luar dari konteks ini, saya sepakat bahwa setuju keduanya pasti ada upaya untuk bela negara. Itu aja kalau poin saya. Iya pasti. Pastilah, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena Om Deddy masya Allah untuk Masih ingat membongkar. ya? Setiap box saya diawali dengan Indonesia Raya. Iya. Deep down, dalam hati, ya dengan semampu saya, itu ada sedikit pembela negara. Sebelum kasus ini rame, saya ikut workshop Pak Abi berkali-kali dibuka dengan Indonesia Raya. Ya kan, ya seperti itu ya. Ya. Pengen satu sosok. Paling tidak tercipta suasana aura yang betul. Yang sakral. Itu dia sih, gitu. Terlepas kenapa juga box saya di Ramayana. Apa itu? Ini. Iya, pelataran Ramayana. Pelataran Ramayana namanya, betul ya? Karena di situ dulu tempat Bung Karno menerima para tamu negara. Dahsyat. Jadi ya sedikit adalah perasaan, walaupun mungkin nggak berarti banget ya, nggak kayak anak sekarang kan. Jadi ya berarti lah kalau menurut saya kan dengan bantu UMKM rela masih ngajar di umur beliau yang sudah, waduh,
merinding kadang kalau ingat sosok Pak Abi itu ya, umur segini masih mau turun, masih mau bantu UMKM, masih mau nurunin level. Ya, karena saya prihatin banyak teman-teman yang belum bisa bikin brand. Makanya sampai saya bikin buku. Iya ini nih. Saya duluan yang pakai gue duluan. Gue punya buku Pak Abi nih, wow. Ini rilisnya kapan Pak Abi? Secara official? 24 Agustus. 24 Agustus. Ya. Tuh, bisa bikin brand. Wow. Ini kitab saya harus saya milikin nih. Iya kan? Nah, ini artinya nanti kita bahas juga teman-teman isinya apa dan bisa QR code juga kan? Di sini total ada berapa halaman nih, Babi? 400-an deh. Wih, ini catatan kakinya aja, daftar pustakanya aja. Seth Godin, Philip Kotler. Saya taunya cuma dikit-dikit doang nih. Simon Sinek. Jean-Marie Drew nggak ada, Babi? Mungkin tidak sempat diketik karena keburu-buru. Iya. Tuh. Wow. Oke. Nah ini nanti kita kupas juga deh Pak Bede. Tapi artinya Anda mau bantu UMKM ini kan karena memang ternyata UMKM itu penggerak ekonomi negara, devisa dan lain sebagainya gitu kan. Saking Anda serius itu Pak Bi untuk bela negara lewat UMKM. Cuma ada juga UMKM yang sulit gitu Pak Bi. Dalam arti kenapa gue harus branding? Gue dagang aja dulu. Ya pengertiannya masih merek. Iya sih. Kalau Anda tahu Indomie, itu sampai dari tagline-nya sampai jingle-nya Anda hafal. Itu Anda bikin kan Pak? Betul. Wow. Nah, tapi kalau Indomie itu pernah bikin diskon dan sukses. Di diskon 50% sukses. Ingat gak kapan itu? Waduh, udah lama. Gak ingat kan? Lah ingat lah. Nah kalau keluar duit buat tidak diingat, ngapain? Ya, iya bener. Bahkan saya juga lupa ya momen apa itu ya. Iya. Saya yakin pasti Indomie pernah diskon ya. Tapi emang iya. Enggak untuk meyakinkan saya aja. Pernah. Ya pasti pernah. Cuma kita nggak ingat yang kapan di diskonnya. Artinya berarti UMKM nggak boleh diskon gitu? Boleh aja. Tapi jangan berharap diingat. Boleh tahu tafsirannya Pak? Kenapa diskon itu berharap diingat? Kalau ada brand yang terkenal gara-gara giveaway, banting-banting harga, kan tetap hitungannya diingat. Betul. Diingat sebagai brand yang murah misalnya. Mau Anda diingat sebagai orang yang selalu ngasih diskon. Enggak juga sih. Kalau Ya enggak juga sih. Yang kalau ngasih diskon nggak dibeli. Jangan jangan gitu. Gue kena blunder jadinya nanyanya. Iya sih, cuma gimana cara UMKM tuh kalau mindsetnya itu gue nggak ngasih diskon, tapi brand gue ini nempel gitu loh di benaknya konsumen. Itu yang paling berat. Apakah harus belajar tagline? Misalnya salah satu penopang stimulus. Enggak. Kalau udah bisa ketemu DNA-nya dan tahu apa DNA-nya, bisa bikin tagline. Nggak usah ikut workshop. Hah? Lah kan agar tahu DNA itu kan harus ikut workshop. Belajarnya ilmu dari mana? Ya membantu aja. Membantu untuk menemukan DNA gitu. Kayak saya menemukan DNA-nya Om Deddy sebagai the magic of Indonesia dari mana? Bukan dari workshop. Tapi? Ya dari pengamatan. Kan nggak semua UMKM pengamatannya seperti Anda, Pak. Anda di sini, Pak, ya atas izin Allah gitu loh. Anda 50 tahun lebih, brand-brand gede juga Anda bangun. Iya. Ya meskipun banyak yang nyinyir juga, saya juga bingung Anda apa maksud nyinyir ya gitu. Coba Anda pelajari lebih dalam beliau ini siapa, Anda minimal googling dulu gitu ya. Dengan yang ngomong bukan saya loh. Iya. Ya kan, bahkan kemarin lucu, inget ya adegan yang pas Pabi kemarin sebelum sekarang ini yang pernah mampir, saya nyari ke AI. Iya. Brand itu apa? Dia jawab, bukan kapasitas saya dan saya tidak tahu begini. Silakan tanyakan kepada praktisi branding Subiakto. Malah dia ngoper ke sono. Robot aja pusing minum Paramex sono robotnya. Itu gimana Pak biar mereka bisa ngamatin gitu loh Pak? Oh, ada itu caranya. Kan belajar Belajar lewat workshop. Kalau yang
punya keluasan waktu dan keluasan dana, ya monggo silakan ikut workshop. Termasuk yang Indonesian Spicing the World itu. Indonesia Spicing Belajar World itu di situ, bisa. ya pasti, karena itu di situ merupakan seminar ya. Bagaimana judul seminar itu, judul dari tema tahun ini itu adalah tentang AI untuk UKM. Nah, ini penting nih. AI sebenarnya musuh apa teman sih, Pak? Ada yang bilang musuh loh, gara-gara kayak, AI ini mengancam profesi di Indonesia nih, jadinya pada tumbang semua, content planner, layout itu salah satu alasannya sekarang bukan gara-gara perusahaannya defisit dan rugi loh, Pak. Playing victim dari sebuah startup tech itu aja jawabnya gara-gara sekarang dimudahin sama AI loh. Hati-hati tuh. Padahal memang memperkecil anggaran juga sebetulnya. Bagaimana AI bisa menolong UKM? UKM yang cuma usahanya dia, dibantu separuh waktu sama istrinya, dibantu sama sopirnya, dia nggak mampu membayar copywriter, maka dia bisa memanfaatkan AI. Loh ya makanya mereka tuh harusnya gabung. Gini Pak, kalau mereka itu nggak bisa bayar copywriter, mereka belum bisa bayar orang yang paham buat marketing, branding. Kenapa nggak dibuat satu wadah atau difasilitasi, misalnya sama Pak Abi gitu ya. Jadi sekarang teman-teman mau jualan kerudung misalnya, mukena atau jilbab. Kan bisa aja dengan mereka jualan berharap di sebuah ruang marketplace, tapi sejauh ini marketplace sekarang kan dia harus berdarah-darah buat ngebangun, ya lagi-lagi ngebangun brand atau mungkin jualan di marketplace. Beli dong, banting harga, ikut-ikutan harga-harga yang parah-parah, ancur-ancuran gitu Pak. Tapi mungkin brand juga nggak diingat gitu, tak khawatirnya gitu. Karena jujur-jujurannya coba lo komen di bawah deh. Belanjaan apa yang terakhir lo beli di marketplace, oranye apa hijau? Coba. Oke lah, gue beli topi misalnya. Oke, coba nama brandnya apa? Lupa kan? Nggak tahu kan? Itu kendalanya tuh. Mereka tuh berjuang di marketplace, tapi tokonya ini nggak diingat. Taunya karena mindsetnya murah. Ya, itu saya paham betul. Ya. Iya. Jadi dari bikin workshop yang ikut 50 orang, yang ikut 30 orang gitu. Lama-lama kan jadi gede. Nah, jadi saya amati problem mereka. Nah, problem mereka itu ada yang ikut workshop sudah punya produk, ada yang ikut workshop baru kepingin punya produk, tapi belum punya produk. Nah, makanya dari pengalaman itu saya mencoba membuat sebuah aplikasi namanya Terima Cash In. Terima Cash In. Keren. Ini namanya udah value sama call to action ini. Coba contoh ya. Terima kasih Pak. Ya udah. Tangan kosong. Terima Cash In. Terima Cash In. Jangan cuma dikasih terima kasih doang, jangan mau. Terima cash in dong. Kasih cash uang. Genius sekali Anda. Jadi itu sebetulnya aplikasi untuk teman-teman UKM yang punya produk bisa jualan di situ, yang nggak punya produk bisa bantu jualin. Loh, ini marketplace? Boleh dikatakan begitu. Jadi saya jualan topi, taruh sana, nanti difotoin bagus. Oke. Taruh di sana. Nanti ada teman yang nggak punya produk itu bantu jualin. Tersistem di dalam? Iya. Loh, jualinnya bebas di mana aja, mau dipakein ads kayak, mau dipakein apa segala macamnya? Silakan, apa aja. Tapi produknya ada di dalam situ? Ada di situ. Transaksi juga di dalam situ? Iya. Oh, jadi kayak kita nggak perlu repot-repot open reseller. Iya. Potongan harganya juga, fee-nya juga diatur juga di sistem Sudah, IT-nya? ada semuanya di situ. Oh, keren. Terima cash in. Jadi, dia punya produk, maka mendaftar sebagai produser. Karena punya produk. Misalnya ini produknya. Terus kemudian ini mau dijual. Karena ada produk toko. Maka ada dari lagi buka toko. Produknya dimasukin situ. Maka Anda bisa jualan. Lumayan, dapat 10%. Gitu. Nah, kalau Anda selaku toko reseller ini merasa, wah gue perlu dibantu dengan akomodasi siaran. Ya udah, minta tolong Adan deh. Lu jadi affiliate gue ya, bantu jualin produk gue.
maka dia dapat 5%. Oh Gitu. iya, ini nih yang sulit ditemukan di dalam sekarang platform apa segala macam Tuh, nih. nah ini lagi disiapin, tinggal finalisasi untuk bisa dipakai oleh membantu teman-teman UKM yang punya produk tapi nggak bisa jualan, bisa jualan tapi nggak punya produk. Wah keren. Itu tuh nggak tahu tuh ilmu dari mana lagi tuh. Saya tahunya kemarin belajar dari masalah paradoks. Tadi tuh istilah itu ada di paradoks apa bukan tuh? Yang punya produk nggak bisa jualan, ya nggak bisa jualan karena nggak punya produk. Yang Wah, bisa jualan tapi nggak punya tapi produk. nggak punya produk. Ya karena pengalaman banyak yang DM saya minta bantuan. Jadi ngalamin lah ya. Ngalamin ya. Yang DM, bang, saya punya utang segini bang, gitu. Ya Anda Sekarang dagang. dengan terima KSN Anda punya jawaban. Kirimin aja linknya. Keren. Ini baru kasih solusi nih. Nah itu dia. Iya bener, kirimin link kan. Jadi budaya menekan angka budaya minta-minta. Iya, betul. Iya kan, terus mereka juga misal gini, akan lucu juga ada yang DM nih. Terus saya juga serba salah Pak Bi. Lu minta-minta, misalnya mau saya jawab gitu ya. Dagang, kerja, misalnya gitu. Nggak punya produk. Terus saya paling balas lagi. Oh iya juga ya. Ya udah modal. Lah kan saya nggak punya uang. Makanya minta. Oh kalau ada terima cash in, bang minta bang, dagang, nggak punya produk, nih. Ada ribuan bahkan puluhan ribu produk Dan di dalam. tugasnya cuman bagi link. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Wow. Link produknya atau link tokonya silakan dibagi. Lewat WA kayak, lewat IG kayak, lewat apa kayak. Udah kapan bisa beroperasi Pak? Terima cash in. Ya sama 24 Agustus. 24 Agustus semua ya? Targetnya ya. Targetnya. Jadi 24 Agustus teman-teman informasi lebih lanjut kita taruh di deskripsi di bawah. Di 24 Agustus banyak keriaan dan kemeriahan teman-teman. Insya Allah saya menjadi saksi juga karena saya juga nge-host juga di tempat beliau. Hore. Ya, saya dukung sekali nih program 24 Agustus. Catat teman-teman, 24 Agustus saya hadir juga di sana moderatorin, hostin gitu ya. Dapat jaket loh. Wah, itu yang mahal jaketnya tuh. Jaket Indonesia Spasial Double. Saya nggak pakai nih hari ini. Iya boleh. Dikit Pak Bi, 24 Agustus berarti nanti akan ada buku juga. Ya. Akan ada Launching apps. launching aplikasi Terima Cashin. Ya. Jadi udah saatnya lu dapat ucapan terima kasih tapi nggak hampa lagi. Ada Iya. cashnya di dalamnya. Ya. Terima Cashin dan juga Indonesian Passing the World. Betul. Nanti Indonesia Passing the World apa Pak Bi? Dikit aja. Kenapa teman-teman harus datang ke sana dan acara ini kan sangat sukses juga pernah di beberapa tahun yang lalu ya Pak Bi ya. Ya. Dan sekarang bikin lagi dan ini kan sebagai bumbu spice. Ya kan berarti maksudnya gimana nih? Ada hubungannya sama bumbu, hubungannya sama dunia Indonesia tuh maksudnya apa yang perlu dibumbukan nih maksudnya? Begini, kemarin saya diundang jadi pembicara. Iya. Waktunya cuma 5 menit Oke. oleh suatu kongres Ya. diaspora Indonesia. Oke. Diaspora itu adalah orang-orang Indonesia yang bertugas di luar Di negeri. luar negeri, iya. Itu ada 7 juta Wow. orang. Dan mereka semua rata-rata bingung apa yang mau ditawarkan ketika menjual Indonesia. Lalu saya bilang, lu gimana cara jualan Indonesia kalau nggak tahu value-nya Indonesia? Gitu. Kamu harus yakin dulu bahwa kita ini hidup di sepotong sorga yang ada di dunia. Piece of earth in the world. Indonesia. Oke. Ya, buktinya adalah banyak orang-orang Belanda, orang Amerika atau orang luar negeri katanya yang mengumpulkan uang dengan bekerja. Setelah uangnya terkumpul, mereka akan menghabiskan masa tuanya di Indonesia. Oh iya, bukan di negeri sana ya. Iya. Makanya dia jadi TKI misalnya. Iya. Jadi Jadi saya kasih tahu bahwa kita harus menemukan value Indonesia itu apa. Ya, betul. Piece of earth, piece of heaven on earth itu adalah Indonesia. ya. Itu adalah wonderful Indonesia. Mm. Nah, wonderful Indonesia itu apa yang wonderfulnya itu? Apakah manusianya wonderful? Ataukah produknya wonderful? Apakah sejarahnya wonderful? Mm-mm.
itu yang harus disampaikan ke masyarakat luar. Makanya ada kata world di situ ya. Ya, Oke. Nah itu acaranya di 24 Agustus tadi di lokasinya? di Smesco. Smesco. Lantai Ya. 4. Ya. Keren itu Smesco tuh. Kemarin juga direktur bisnisnya kemari ya. Ya, Mas Win ya. Nah itu buat teman-teman, jadi ntar kita ketemu lagi di sana. Ada kapasitas berapa orang, Pak Bi? Kapasitasnya sih gede, 600 orang gitu. Kita kopdar aja sekalian. Buat teman-teman mau ikutan nggak? Kalau saran saya sih ikutan. Saya sudah langganan berkali-kali. Satu lagi saya mau kasih tahu, saking seriusnya saya belajar sama Pak Bi dan saya merasakan manfaatnya. Saya bangun Kasih Solusi, kita berarti genap 2 tahun ya Dan ya. Sekarang tuh pas banget genap 2 tahun. Dari mulai nama, dari mulai detail, semuanya ya saya mau buka-bukaan aja lah. Semua saya pakai ilmu yang dari Pak Abi, yang Pak Abi berikan kepada saya. Kasih Solusi, makanya bisa eksis sampai sekarang gitu ya. Namanya, mereknya Kasih Solusi. Iya betul. Maknanya, manfaatnya Kasih Solusi. Itu ya. Jadi buat teman-teman semua, saya juga bingung kenapa Om Deddy Corbuzier juga datang ingin mengakuisisi dan menginvestasikan dananya itu di Kasih Solusi. Karena kuncinya 2 deh. Yang pertama, atas izin Allah. Dan yang kedua, saya menjalankan dan mengoptimasi stimulus branding dengan tepat dengan belajar sama Pak Abi. Oh itu dia tuh. Nggak mudah orang untuk percaya, dan ya itu dia balik lagi. Ternyata dengan stimulus branding yang benar, insya Allah teman-teman akan lebih mudah jualannya. Karena kita akan bangun loyalis. Karena ada advokatnya lah istilahnya. Teradvokasi, terevangeliskan dan lain sebagainya. Itu pentingnya. Jadi buat teman-teman, saran saya ikutan yuk bareng-bareng yuk. Kita penuhin tuh di Smesco. Ada 600 orang. Cara daftarnya gimana? Klik aja di deskripsi di bawah. Nah plus buat teman-teman untuk dapetin bukunya juga bisa nggak? Ini kitab teman-teman nih ya. Insya Allah percaya sama saya. Dari dalam sini gitu ya. Ini kalau ditelaah lebih baik, sepak terjangnya Kasih Solusi itu pasti dari sini. Jadi begitu Pak Bi udah bilang kitab bisa bikin brand ini Jujur hadir. Jujur. Iya. Saya sedang menyiapkan proposal buat klien. Oke. Maka saya buka, ini mau level berapa? Level 1, lewat dia. Dia level 2, lewat. Ternyata dia ada level 4. Apanya? Di situ dibilang, level 4 adalah marketingnya harus begini, sellingnya harus begini, brandingnya harus begini. Tinggal nyontek aja. Dan percaya nggak, saya nyontek buku tulisan saya sendiri. Wow. Karena lupa, udah tua. Yang 4.0 itu? Ya, level 4 itu 4.0? Ya. Yang di situ ada engagement, ya. evangelist. Saya baru bangun Pak, satu merek yang namanya Majid. Dari kata ini nih, brand ini baru, kalau saya bangun itu dari saya pribadi sama teman-teman itu sebulan 2 bulan. Akun dari 0 nggak nyampe 2 bulan tadi udah 10.000 followers ya Pak. Wow. Saya lakuin semua nanti Pak, aduh saya jadi malu deh ngomongnya. Nanti dikoreksi ya Pak ya. Saya jalaninnya dari awal udah peletakan batu. Beli aja bukunya. Iya. Peletakan batu pertamanya teman-teman saya menggunakan level 4 tadi atau branding marketing 4.0 tadi saya pakai. Itu full. Gimana cara saya diterima di communal, dia beli produk ini agar diterima jadi golongan siapa. Saya bangun itu dan ya alhamdulillah izin Allah closing rate-nya. Wow. Income-nya, omsetnya dan lain sebagainya. Ya, saya diingetin oleh Bu Tita. Ya. Ibu kepala sekolah. Kepala sekolah harus selalu pegang buku. Iya dong. Iya. Ada acara apa lagi nanti di tanggal 24? 5 tahun yang lalu buku ini mau ditulis. Oke. Tapi nggak jadi. Biasalah. Dan saya menunggu itu kok Papi nggak bikin buku gitu. Dan 5 tahun kemudian buku ini jadi. Oke. Jadi teman-teman yang sudah pegang voucher yang kayak gini gambarnya, ya, itu silahkan datang dan menukarkan voucher dengan buku ini gratis. Wow, cara dapetin vouchernya? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, Indonesian Passing the World, Bu Dwita, 2019. Sebelum pandemi. Berapa orang? Banyak. Wow. Komitmen Pak Bi untuk kasih gratis. Nilai buku harga berapa? 500.000. 500.000. Itu banget. Sudah saya coret.
Sebelumnya 750.000 itu harga aslinya. 500.000 mereka banyak banget. Berarti kan sama aja keluar kos produksi 500.000 kali. Ya, bentuk lain dari amal lah. Oh Masya Allah. Komitmennya Pak Abi emang nih. Iya. Terus kalau mau dapetin tanda tangan Pak Abi di buku ini bisa nggak? Biasanya buku tuh identik dengan tanda tangan selain buat untuk dibaca, dilihat juga Yang bentuknya. hadir di Indonesia Surpassing World dapat tanda tangan saya. Boleh ya? Ya. Mantap. Yuk teman-teman yuk kita kopdar. Saya juga ada di sana. Mungkin nanti kalau dikasih waktu sama Pak Abi, kan saya sebagai host nih. Nih izin aja Pak Abi. Iya. Kalau saya dikasih waktu sekitar 1, 2, 3 menit untuk share bagaimana teman-teman tuh harus mendapatkan buku ini dan manfaat yang didapat ketika ikutan belajar sama Pak Abi, sepak terjang kasih solusi selama 2 tahun ini Pak. Sampai akhirnya dilirik sama Om Deddy Kobuzier atas izin Allah tuh. Kalau berani nggak tepat gitu. Pak Abi pernah ngomong waktu itu di apa Bu Dwita workshopnya di Kempinski apa? Ruangan apa namanya? Ramayana itu ya itu. Yang murid-murid Pak Abi yang menjalankan stimulus apa segala macam itu hanya misalnya sebagian orang gitu ya. Dan itu yang mau nurut aja katanya. Dan dia mau sukses katanya. Anda ikutin. Dan saya nurut plek-plek. Dan kebanyakan teman-teman UKM yang sekarang sukses jadi korporat, Iya. itu datang 5 tahun lalu. Wah. Mereka bersinergi, kerjasama masing-masing, Oh networking langsung ya. jalan. Oh itu tuh. Jadi kalau datang ke Indonesian Spice World gak cuma ilmu doang, tapi networking, ketemu, pebisnis. Jangan-jangan mungkin ada yang udah IPO. Kita lihat aja ntar wajah-wajahnya ntar. Iya. Iya kan yang datang di tanggal 24 Agustus kan? Dari jam berapa sampai jam berapa Pak Bi? Jam 9 pagi mulainya. Jam 9 pagi ya. Dibuka oleh moderator, terus keynote speakernya main parekraf. Oh, Mudah-mudahan pasti Bang Sandi ya. Ya Bang Sandi. Hmm. Terus kemudian ada 4 pembicara, Oke. Mas Yosua di sana. Mm-mm. Ada Pak Budi Isman. Heeh. Terus kemudian Mas Dion Subiakto Iya. sama Pak Kris Murwanto. Oke. Terus nanti Mas Harto bicara dan Derry bicara. Wis. Masya Allah, alhamdulillah. Dan Kita bisa- katanya salah satu peserta yang minta bicara adalah Ustadz Zaidul Akbar. Oh, Jalul Akbar. Ya, Oh, dokter beliau. iya. Iya. Dokter tapi Ustadz. Oh iya. Ada juga. Dia mau hadir katanya. Kan Mau hadir dan Timnya mau, dia ikutan. Oh, saya belum pernah bilang ya. Iya, Timnya dia kan ikut workshopnya Pak Bi. betul. Yang bikin juru sehat apa tuh JSR itu tuh. Dan katanya mau sinergi untuk bikin produk sama-sama. Ai mantap. Karena Ya. dia mau olah spice kan. Iya. Kita spice juga. Jadi Iya. monggo. Boleh. Sip. Mau gula yang manis tanpa gula? Ada. Ada di situ ya. Iya benar. Dia kan gula-gula tuh gluten gula-gula. Sip. Ada alumni yang dia bikin semacam gula cairan Oke. yang manis, tapi tanpa gula. Ada ya? Padahal pakai tebu, menggunakan tebu. Masa bisa? Oh itu saya juga kaget. Oh, Masya Saya juga Allah. heran. Jadi banyak hal yang mengherankan di. Nah ini pembicaranya. Ini ya Pak Bi ya. Coba lihat maaf. Pak Bi, Pak Sandiaga Uno, Pak Budi Isman, Pak Kris, Pak Yusuf Hadi. Ini satu lagi siapa ya? Kok saya nggak kebaca enggak? Ini gantinya Pak Bi. Dion Subiakto. Halo Mas Dion. Iya kan? Kopiko kan gantinya ngopi. Mas Dion ya gantinya Pak Bi. Oh ya ada foto saya, alhamdulillah. Pak mau dong nih file dong. Saya mau share dong. Pak Bi mah belum kirim saya yang ini. Ada Mbak Sati juga. Mantap. Ini dia nih. Hari Kamis 24 Agustus jam 8 pagi nih Pak Bi. Launching Kitab Bisa Bikin Brand di Smesco di Pancoran, teman-teman. Oke, informasi lebih lanjut kita taruh di deskripsi. Nanti Aldan masukin di bawah ya, dan indonesiaspicingtheworld.com. Sip, Pak Bi, terima kasih banyak. Terima kasih. Siap, saya happy sekali bisa punya kitab ini dan lain sebagainya. Buat teman-teman juga silakan diaplikasikan fatwa-fatwa beliau untuk bangun brand. Ada kitab, ada fatwa biasanya. Ini baru buku pertama. Wah. Nanti ada buku kedua. Udah jangan sebutin dulu, ngiler lo. Ya spoiler. Iya, apa tuh? Buku ketiga dan buku keempat. Oh, ada 4 buku ya? Yang keempat adalah
brand bisa bicara. Gimana caranya? Nah itu biarkan brand bicara. Caranya? Jangan yang jual brand yang bicara. Oh capek itu kalau yang jual brand. Boleh nggak ditukar sama yang 4 langsung, Babi? Kita kasih solusi.